Gak usah sungkan-sungkan untuk berbagi beban kamu itu sama kita, Kos. Jangankan hanya beban, hal yang lebih berat dari bebanmu itu aja kita udah pernah berbagi kok. Canda Irfan yang berbalas kebingungan Gio. Hah? Kamu pernah berbagi hal yang lebih berat apaan, Van? Tanya Gio di antara kesibukan Irfan yang tengah memainkan asap rokoknya di udara. Itu Gi, waktu di rumah Engkos dulu, aku dan Engkos kan pernah berbagi melihat makhluk halus. Canda Irfan kembali yang berbalas tawa aku dan Gio. Kini untuk beberapa saat lamanya, aku kembali terdiam. Hingga akhirnya aku pun mulai menceritakan tentang permasalahan yang kini tengah menjadi beban pikiranku saat ini. Oh, jadi semalam itu ibumu itu nelpon untuk mengabari hal itu, Kos? Tanya Irfan seraya mengarahkan pandangan matanya ke wajahku. Intinya sih, bukan itu, Van. Mamaku sebenarnya ingin mengetahui kabar aku. Karena selama 3 bulan ini, aku sama sekali belum pernah pulang ke rumah lagi. Nah, mamaku menyangka kalau aku itu masih marah sama bapak. Tapi setelah aku jelaskan tentang kesibukan perkuliahan kita ini, akhirnya mama bisa juga mengerti dengan kesibukanku ini. Gaya kamu, Kos, sibuk macam orang penting aja. Bilang aja kalau kamu sebenarnya masih agak marah sama bokapmu itu kan, ujar Gio seraya mengembangkan senyum kecilnya. Mendapati perkataan Gio tersebut, aku sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk menyanggahnya. Karena memang aku merasa apa yang dikatakan oleh Gio tersebut memang ada benarnya juga. Lantas, mengenai kabar tentang domba-domba milik bapakmu yang mati itu gimana, Kos? Apakah mati semua dombanya? Tanya Irfan kembali dan berbalas keseriusan Gio dalam menantikan jawaban dariku. Kini seiring dengan anggukan kepalaku yang mengiyakan pertanyaan Irfan tersebut, aku pun mulai menceritakan kepada Irfan dan Gio mengenai kematian dari domba-domba milik bapak tersebut. Ah, masa sih, Kos? Kok bisa seperti itu ya? Ujar Gio yang merasa tidak percaya dengan apa yang telah aku jelaskan. Sejujurnya aku juga bingung, Gi. Kok bisa ya? Domba-domba milik bapakku itu mati secara bergantian, tanpa adanya tanda-tanda sakit terlebih dahulu. Kalau mengingat itu semua, aku jadi kembali teringat akan kejadian menyeramkan yang menimpaku di bangunan kayu. Sebuah kejadian yang memperlihatkan situasi di mana terdapat beberapa domba yang mati serta beberapa domba lainnya menggelepar-gelepar di tanah dalam keadaan meregang nyawa. Ya Tuhan, pokoknya kamu yang sabar deh, Kus. Apapun musibah yang telah keluarga kamu alami, pasti semuanya itu akan ada hikmahnya, ucap Gio dengan menunjukkan rasa simpatinya atas kematian dari domba-domba milik bapak. Tapi semuanya itu belum seberapa, Gi, Van. Ada satu masalah lagi yang kini masih merisaukan hatiku ini, dan itu sama sekali belum aku ceritakan kepada kalian. Hah? Mengenai apa lagi, Kos? Tanya Gio dan Irfan hampir berbarengan. Mendapati pertanyaan dari Irfan dan Gio tersebut, aku pun mulai menceritakan tentang usaha kerjasama yang selama ini tengah dirintis oleh bapak bersama beberapa orang kawannya di kampung. Dan sesuai dengan kekhawatiranku selama ini, sepertinya kerjasama yang tengah bapak rintis tersebut kini tengah mengalami masalah. Beberapa kawan bapak yang selama ini telah diberikan kepercayaan oleh bapak dalam mengelola uang bapak kini menghilang entah kemana. Sudah beberapa kali bapak mencoba untuk mencari informasi tentang keberadaan kawan-kawan bapak tersebut, tapi semuanya berakhir dengan hasil nihil. Dan semenjak itulah bapak terlihat mulai agak frustasi dengan berbagai macam masalah yang sepertinya selalu datang silih berganti. Hingga akhirnya menurut informasi yang aku dapatkan dari mama, bapak kini lebih mempercayai bahwa semua masalah yang selalu datang silih berganti tersebut adalah sebuah bagian dari rangkaian ilmu hitam yang telah dikirimkan ke bapak dengan tujuan untuk menghancurkan kehidupan keluarga bapak.
Selain itu juga, Mama juga mengatakan kalau Bapak sekarang benar-benar menggantungkan perbaikan ekonomi keluarganya ini berdasarkan mimpi-mimpi yang Bapak alami dan diyakini akan kebenarannya. Astagfirullah, Kus. Aku udah tidak tahu lagi harus berbicara apa atas semua masalahmu ini. Tapi yang pasti, aku selalu berdoa semoga keluarga kamu itu dapat segera terbebas dari semua masalah ini, ujar Irfan yang berbalas keterdiaman Gio. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat kami terdiam, Gio pun kini mulai mengajukan sebuah pertanyaan mengenai mimpi-mimpi yang telah Bapak aku alami. Dan inti dari pertanyaan Gio tersebut adalah, apakah aku mengetahui tentang isi dari mimpi-mimpi yang selama ini telah dimimpikan oleh Bapak dan dipercayai oleh Bapak akan kebenaran dari mimpi-mimpinya tersebut. Bapakku bermimpi. Keraguan yang kini aku rasakan kini telah menghentikan sebuah kalimat yang baru saja akan terucap dari mulutku ini. Entah mengapa, seiring dengan kalimat yang akan terucap dari mulutku ini, aku merasakan adanya perasaan berdosa kepada keluargaku karena telah menceritakan aib keluarga ini kepada orang lain. Tapi apa mau dikata lagi? Sepertinya saat ini aku tidak akan sanggup untuk menahan semua beban ini seorang diri. Bapakmu bermimpi apa, Kus? Tanya Gio yang mulai merasa tidak sabar melihat keterdiamanku. Mendapati pertanyaan Gio itu, Irfan yang sebelumnya telah mengetahui tentang mimpi yang telah Bapak alami, kini terlihat mengarahkan pandangannya ke wajahku. Bapakku bermimpi kalau dirinya telah bertemu dengan seorang lelaki tua. Dan di dalam mimpi Bapak tersebut, lelaki tua itu mengatakan bahwa keterpurukan keluargaku ini akan berakhir seiring dengan terlahirnya adik bayi yang kini tengah dikandung oleh Mama. Dan di bagian mimpi yang lain, Bapak bermimpi tentang sebuah bisikan yang mengatakan akan adanya sebuah penemuan sesuatu yang akan menjadi titik awal dari proses bangkitnya perekonomian keluargaku dari keterpurukan itu. Tapi entah penemuan apa, karena Mama pun masih merasa bingung atas pemberitahuan Bapak yang menceritakan tentang mimpinya tersebut. Sumpah, Kus, kejadian-kejadian aneh yang telah menimpa keluarga kamu, serta kejadian-kejadian menyeramkan yang telah kita alami sendiri, kini semuanya itu seperti menjadi sebuah susunan puzzle yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Gumam Irfan seraya menghisap asap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskannya ke udara. Bagaimana kalau nanti sore kita berkumpul di rumahku, guna mencari tahu akan keterkaitan semua ini dengan mimpi yang telah Angkus alami tersebut? Mendapati ide Gio tersebut, kini aku dan Irfan pun segera menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui ide Gio tersebut seperti apa yang telah disepakati olehku, Irfan dan Gio di kampus. Kini seiring dengan perputaran waktu yang telah menunjukkan pukul 8 malam, Irfan pun terlihat telah hadir di rumah Gio dengan membawa kertas gambar yang biasa dipergunakannya untuk membuat berbagai macam gambar. Dan sepertinya untuk kali ini, Irfan akan mencoba kembali untuk menggambar seluruh rangkaian kejadian yang telah terjadi dalam sebuah sketsa sederhana. Ya, sebuah sketsa yang mungkin akan sedikit memberikan aku sebuah petunjuk atas apa yang sebenarnya telah menimpa keluargaku. Kus, coba kamu keluarkan sketsa-sketsa yang telah kita buat dulu, pinta Irfan di antara pergerakan Gio yang keluar dari dalam kamar. Mendapati permintaan Irfan, aku pun segera mengeluarkan 3 buah sketsa yang selama ini memang sengaja aku simpan di dalam lemari pakaian. Ini, Van, ucapku sambil meletakkan ketiga sketsa tersebut di atas lantai. Dan kini, dengan posisi tubuh Irfan yang tertelungkap di lantai, Irfan terlihat mulai mengamati ketiga sketsa tersebut dengan seksama. Hingga akhirnya di saat pergerakan tanganku yang kini menyulutkan sebatang rokok, nampak Irfan mulai bergelut dengan kesibukannya menggambar beberapa buah sketsa di atas
Kertas gambar. Gimana? Apakah udah ada pencerahan? Tanya Gio begitu mengawali kehadirannya di dalam kamar. Dengan sangat hati-hati Gio terlihat meletakkan sebuah nampan yang dibawanya di atas lantai. Dan kini seiring dengan perpaduan dari aroma kopi panas yang berpadu dengan aroma pisang goreng yang masih menampakkan asap panasnya, terlihat Irfan sedikit memalingkan pandangannya dari kertas gambar. Nah, gitu dong Gi, baru aku semangat. Canda Irfan seraya mengambil sepotong pisang goreng lalu memakannya. Pikiranmu itu emang nggak jauh dari makanan terus, Van. Gerutu Gio sambil mengamati sketsa gambar yang kini tengah dibuat oleh Irfan. Jadi gimana nih? Udah ada pencerahan belum? Tanya Gio kembali, mengulangi pertanyaannya yang tadi belum terjawab. Mendapati pertanyaan Gio tersebut, aku dan Irfan pun hanya dapat terdiam dalam kebisuan. Karena sejujurnya aku dan Irfan untuk saat ini memang belum bisa menemukan keterkaitan antara mimpi yang aku alami dengan kejadian-kejadian yang menyeramkan yang telah terjadi. Hingga akhirnya setelah beberapa saat lamanya Irfan berusaha menuangkan semua kejadian yang telah menimpaku dan Irfan ke dalam beberapa buah sketsa gambar. Irfan pun terlihat meletakkan rangkaian sketsa gambar tersebut saling berdampingan di atas lantai. Gila, kok semua gambarnya serem begitu ya? Ujar Gio begitu melihat 4 buah sketsa gambar yang telah diselesaikan Irfan. Kini nampak di dalam 4 buah sketsa gambar tersebut tergambar beberapa kejadian menyeramkan yang telah aku dan Irfan alami sewaktu kami berkunjung ke rumahku yang baru. Sebuah sketsa gambar nampak memperlihatkan kejadian menyeramkan yang aku alami sewaktu aku berada di bangunan kayu. Sedangkan 2 sketsa gambar yang lain memperlihatkan kejadian yang aku alami di jamban, serta kejadian yang aku dan Irfan alami di dalam kamar. Sedangkan 1 sketsa yang tersisa terlihat menggambarkan 2 gabungan kejadian atas peristiwa terdengarnya suara tangisan pada saat aku dan Irfan mendengarkan radio di teras depan, serta sebuah peristiwa di mana radio yang dalam keadaan tidak hidup tiba-tiba saja memutarkan sebuah lagu. Coba kamu perhatikan baik-baik, Gus. Apakah semuanya ini ada keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya? Tanya Gio di antara pergerakan tangannya yang mengambil kopi panas dari atas nampan, lalu menghirupnya. Wanita, gumamku pelan yang berbalas ekspresi kebingungan di wajah Irfan dan Gio. Wanita? Maksud kamu apa sih, Kus? Sumpah aku jadi bingung. Ujar Gio yang berbalas penjelasanku yang menjelaskan bahwa semua kejadian yang telah terjadi ini berhubungan erat dengan penampakan dari sosok seorang wanita. Jadi maksudmu sosok wanita yang ada di mimpimu itu adalah sosok penjelmaan dari sosok penampakan wanita yang ada di rumah itu? Rumahmu itu? Tanya Gio dengan antusiasnya. Entah lagi, aku juga bingung. Lantas hubungannya dengan bayi dan domba itu apa, Kus? Tanya Irfan yang berbalas kebingunganku untuk menjawabnya. Jujur aja, Van, aku bingung untuk menjawab pertanyaanmu itu. Tapi andaikan saat ini aku harus menduga-duga, dugaanku mengatakan sepertinya ada hubungannya antara penampakan sosok wanita itu dengan sosok bayi yang aku lihat di bangunan kayu. Jawabku yang berbalas dengan ekspresi kebingungan di wajah Irfan dan Gio. Dugaanmu itu bisa aja ada benarnya, Kus. Tapi apa dasarnya kamu mengatakan dugaan seperti itu? Ada beberapa dasar yang menjadi alasanku untuk mengatakan dugaan seperti itu, Gi. Yang pertama, pada saat aku menemui sesosok perwujudan yang menyerupai kamu, tapi bersuarakan seorang wanita. Di saat itu aku menemukan keanehan. Keanehan? Keanehan seperti apa, Kus? Ujar Gio memotong perkataanku. Keanehannya adalah sesosok perwujudan itu terlihat menangis dan mengatakan sesuatu. Wah, kamu belum cerita sama aku nih, Kus. Kalau sesosok perwujudan wanita itu mengatakan sesuatu kepada kamu, memangnya dia mengatakan apa, Kus? Tanya Irfan penuh dengan rasa keingintahuannya. Sesosok perwujudan itu mengatakan kata Anakin, yang jika aku tidak salah mengartikannya, arti kata tersebut adalah anakku tersayang. Jadi bisa aku simpulkan kalau sesosok perwujudan itu seperti berusaha menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap anaknya
Sedangkan dasarku yang kedua yaitu pada saat aku dan Irfan mendengarkan sebuah lagu, di mana pada saat lagu tersebut memperdengarkan suara tangisan seorang bayi. Di saat itulah kita mendengar suara tangisan dari seorang wanita. Sebuah kalimat yang terucap dari mulut Irfan kini dengan seketika memotong perkataan yang belum terselesaikan dari mulutku ini. Mendapati hal ini, kini aku hanya bisa menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui perkataan Irfan tersebut. Lantas bagaimana dengan sesosok perwujudan hitam yang kamu temui di bangunan kayu? Apa hubungannya dengan bayi yang direngkuhnya itu? Tanya Gio kembali dengan menunjukkan ekspresi wajah serius. Mendapati pertanyaan Gio itu, aku dan Irfan hanya bisa saling bertukar pandang dalam rasa bingung. Nah, itu yang aku bingung, Gi. Apa sebenarnya maksud dari perwujudan yang aku lihat itu? Baru saja beberapa saat aku melontarkan perkataan yang menggambarkan rasa kebingunganku atas perwujudan yang telah aku lihat tersebut, kami pun dikejutkan oleh suara gemuruh guntur yang memecah keheningan malam. Mendapati hal tersebut, Gio pun kini segera beranjak menuju ke jendela kamar untuk melihat keadaan di luar sana. Sepertinya akan turun hujan nih, ujar Gio dengan tatapan matanya yang memandang ke arah luar rumah melalui jendela kamar. Dan kini begitu mendapati informasi Gio tersebut, aku dan Irfan pun kembali melanjutkan perbincangan yang tadi sempat terputus akibat terdengarnya gemuruh guntur. Tapi setelah beberapa saat aku dan Irfan kembali terlibat dalam perbincangan, keterpakuan Gio yang terlihat masih berdiri di depan jendela kamar kini telah membuat aku dan Irfan sedikit menaruh kecurigaan atas tingkah laku Gio itu. Merasakan hal tersebut, aku dan Irfan pun segera beranjak menghampiri Gio guna mengetahui apa yang sebenarnya kini tengah diperhatikan oleh Gio. Ki, kamu lagi lihat apa sih? Tanya Irfan seraya mengarahkan pandangannya ke arah luar rumah. Belum sempat Gio menjawab pertanyaan Irfan tersebut, aku pun segera mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Irfan untuk memandang ke arah luar rumah melalui kaca jendela kamar. Dan kini terlihat di hadapanku sebuah pemandangan di mana beberapa pohon taman yang menghiasi halaman rumah Gio nampak tengah bermain-main dengan hembusan angin malam yang tengah berhembus kencang. Mendapati pemandangan tersebut, aku pun kini mengambil kesimpulan bahwa mungkin hujan akan turun sebentar lagi. Gi, bentakku berusaha menyadarkan Gio yang masih berdiri terpaku dengan ekspresi wajah yang terlihat bingung. Iya Kus, ucap Gio dengan suara tergagap. Menyadari bahwa kini Gio telah tersadar dari keterpakuannya itu, aku pun mulai menanyakan kembali perihal alasan keterpakuan Gio tersebut. Tadi itu, kok aku seperti melihat ada sesuatu ya Kus? Ucap Gio dengan pandangan matanya yang terarah pada motor Irfan yang tengah terparkir di halaman rumah. Melihat sesuatu apaan, Gi? Tanyaku kembali seraya ikut mengarahkan pandangan mata ini ke arah motor Irfan. Mungkin kamu hanya salah lihat aja, Gi. Udahlah, kamu jangan nakut-nakutin aku. Ini Jakarta, Gi. Jauh dari rumah engkus yang berada di kampung sana, ujar Irfan seraya mengembangkan senyum kecutnya. Enggak, Van. Aku sama sekali gak bermaksud untuk nakut-nakutin kamu. Tapi tadi itu aku memang seperti melihat adanya sekelebat bayangan hitam di dekat motormu itu. Dan itu terlihat sama aku sebanyak 2 kali loh, ucap Gio dengan ekspresi polosnya. Mendapati kepolosan Gio tersebut, aku pun kini berpikir, mungkin apa yang telah dikatakan oleh Gio tersebut ada benarnya. Karena pada saat ini aku merasa apa yang telah kami perbincangkan sedari tadi itu memang bersentuhan dengan hal-hal yang berbau gaib, dan bukan hal yang tidak mungkin jika perbincangan kami itu kini telah menghadirkan energi-energi negatif di rumah ini. Sudahlah kalau begitu, lebih baik kita nggak usah teruskan pembicaraan kita ini, ujarku seraya membalikkan tubuh ini untuk kembali ke posisi semula. Tapi kini seiring dengan tatapan mataku yang memandang ke arah lembaran sketsa yang berada di atas lantai, dugaanku atas keberadaan dari energi-energi negatif yang kini telah hadir di rumah ini kini semakin menguat. Hal ini terbukti dengan keberadaan dari beberapa buah sketsa gambar yang semula tersusun rapi secara berdampingan di atas lantai. Nampak kini
terlihat berantakan di atas lantai. Mendapati pemandangan tersebut, ekspresi wajah Irfan pun menunjukkan rasa ketidaknyamanannya. "Sebaiknya kamu gak usah pulang ke rumah, Van. Perasaanku jadi gak enak nih," ucapku yang berbalas dengan anggukan kepala Irfan. Dan seiring dengan anggukan kepala Irfan tersebut, nampak Gio segera membereskan lembaran kertas yang berada di atas lantai, lalu menyimpannya di dalam lemari. "Jadi, maksud kamu, Kus, perwujudan-perwujudan yang ada di rumahmu itu kini telah hadir di rumahku?" tanya Gio di antara pergerakan tangannya yang menutup pintu lemari. "Aku gak tahu, Gi. Tapi mungkin apa yang telah kita bicarakan tadi kini telah menghadirkan energi negatif di rumah ini. Dan itu belum tentu juga dilakukan oleh perwujudan yang ada di rumahku. Bisa jadi apa yang terjadi sekarang ini hanyalah ulah iseng dari energi-energi negatif yang ada di sekitar rumahmu ini," jawabku yang berbalas keterdiaman Gio. "Dan bisa jadi juga ini memang ulah dari perwujudan yang kita temui di rumahmu itu, Kus. Mungkin mereka gak suka dengan apa yang kita lakukan ini," ucap Irfan seraya menghela nafas panjangnya. Udah. Yang pasti sekarang omonganmu berdua ini telah berhasil membuat aku takut. Dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya, kamu harus membantu aku untuk mengembalikan gelas-gelas kotor ini ke dapur," ujar Gio dengan menunjukkan ekspresi wajahnya yang lucu. Mendapati hal tersebut, aku dan Irfan pun hanya bisa tersenyum kecil. Sementara itu, bunyi suara gemuruh guntur yang sesekali nampak terdengar kini mengantarkan pergerakan malam beranjak semakin larut. Keberadaan Irfan yang malam ini memutuskan untuk menginap di rumah Gio kini telah membuat tidurku malam ini terasa begitu tenang. Sungguh, andai kata malam ini Irfan memutuskan untuk pulang ke rumahnya, mungkin tidurku malam ini tidak akan setenang ini. Semua itu dikarenakan ketidaktenanganku untuk melalui malam yang berselimutkan energi negatif ini, tanpa adanya kehadiran Irfan yang mempunyai keberanian yang lebih baik dibandingkan Gio. Di sisi lain, Tolong keluarkan aku dari sini, tolong!" Sebuah teriakan yang terlontar dari mulutku ini kini mengantarkan ketidakberdayaanku dalam menapaki langkah demi langkah di antara minimnya pencahayaan matahari akibat terhalang oleh banyaknya rimbunan daun dari pohon-pohon besar yang berada di sekitarku. Hingga akhirnya, di saat rasa keberputusasaan atas ketidakmampuanku untuk menemukan jalan keluar ini, sinar redup dari cahaya matahari kini memperlihatkan adanya keberadaan seonggok batu besar berlumut yang tertimbun oleh rimbunan daun-daun yang berserakan di tanah. Dan kini di antara keinginanku untuk melangkahkan kaki ini guna memastikan atas apa yang telah aku lihat tersebut, nampak terdengar jelas di telingaku ini keberadaan suara tangisan dari seorang wanita yang terdengar entah dari mana. Mendapati hal tersebut, aku pun memutuskan untuk mengurungkan keinginanku untuk melangkahkan kaki ini. Ya Tuhan, suara itu, jangan lagi, ucapku di antara rasa takut yang mulai menguasai pikiran ini. Dan sepertinya perasaan takutku ini kini perlahan terasa semakin menjadi. Hal ini disebabkan saat ini aku merasakan adanya kehadiran dari sebuah sentuhan kasar yang terasa mengguncang-guncang tubuhku ini. Cukup, jangan ganggu aku lagi, teriakku dengan penuh kepanikan hingga akhirnya, Kos, bangun Kos, bangun. Astagfirullah, gumamku dengan perasaan terkejut. Dan kini di antara rasa keterkejutanku itu, aku pun menyadari kalau kini aku tengah berada di atas tempat tidur dan bukanlah berada di tempat seperti apa yang telah aku temui di dalam mimpi buruk yang baru saja aku alami. Ya Tuhan, apa maksud dari semua mimpiku ini? Ucapku dalam hati di antara peluh keringat yang membasahi wajah ini. Nampak terlihat keberadaan dari Irfan dan Gio yang sepertinya merekalah yang telah membangunkanku dari mimpi buruk ini. Sadar Kos, sadar. Kamu tadi mimpi apa sih? Sampai mengerang-ngerang ketakutan seperti itu, tanya Irfan seiring dengan pergerakan tangannya yang menepuk-nepuk pipiku. Untuk beberapa saat lamanya, aku hanya bisa terdiam begitu mendengar pertanyaan Irfan tersebut.
Sepertinya mimpi yang telah aku alami ini telah membuat rasa takut yang aku rasakan di dalam mimpi tersebut kini seperti membekas di dalam benakku ini. "Kus, kamu udah sadar kan?" tanya Irfan kembali begitu melihat aku yang masih terdiam. Dan kini setelah berhasil untuk meredakan rasa takut yang aku rasakan ini, aku pun segera menceritakan kepada Irfan dan Gio perihal mimpi buruk yang baru saja aku alami. Dan sepertinya apa yang telah aku ceritakan tersebut kini telah membuat Gio melontarkan sebuah pertanyaan yang kembali mencoba menghubungkan mimpi buruk yang telah aku alami tersebut dengan pembicaraan kami sebelumnya yang membahas mengenai kejadian-kejadian menyeramkan yang telah terjadi dan hubungannya dengan mimpi-mimpi buruk yang telah aku alami. Aku nggak tahu, Ki, apakah mimpi buruk yang baru aku alami ini ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang menyeramkan yang telah aku dan Irfan alami. Tapi sejujurnya hati kecilku mengatakan bahwa mimpi buruk yang aku alami tadi itu memang terhubung dengan kejadian-kejadian menyeramkan itu. "Apa kamu yakin, Kus, dengan hati kecilmu itu? Soalnya aku justru berpikir kalau mimpi buruk yang baru saja kamu alami itu hanyalah sebuah efek dari pembicaraan kita sebelumnya itu," ujar Irfan, sedikit menyangsikan atas keyakinanku kepada hati kecil ini. Walaupun aku sedikit meragukan keyakinan aku itu, Van, tapi setidaknya kini aku mempunyai sedikit patokan akan keberadaan dari batu besar yang aku temui dalam mimpi burukku sebelumnya. Tanpa menunggu adanya reaksi dari Irfan dan Gio atas perkataanku tersebut, aku pun segera beranjak dari tempat tidur dan mengeluarkan lembaran kertas gambar yang telah disimpan oleh Gio di dalam lemari. Untuk sesaat lamanya, kini aku hanya bisa terpaku dalam pandangan yang terfokus pada lembar demi lembar kertas gambar yang kini berada di dalam genggaman tanganku ini. Wanita yang terpasung, tangisan seorang wanita, bayi, pohon besar, batu besar berlumut yang tertutup dedaunan, hutan. Ya Tuhan, apa sebenarnya maksud dari semua ini? Gumamku penuh dengan rasa sesal karena belum juga bisa untuk menebak akan maksud dari semua perwujudan dan mimpi-mimpi buruk yang telah aku alami ini. Melihat aku yang kini terlihat berputus asa, nampak Gio mengambil lembaran-lembaran kertas yang berada di dalam genggaman tanganku, lalu kembali menyimpannya kembali di dalam lemari. "Nggak usah kamu paksakan untuk menghubung-hubungkannya, Kus. Yang ada kamu nanti malah stres karena memikirkan semuanya itu," ucap Gio seraya mengajakku untuk kembali menaiki tempat tidur. "Apa mungkin ya, Kus, kalau sesosok wanita itu sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita mengenai sesuatu?" "Maksudmu dengan sesuatu apa, Van?" tanya Gio penuh dengan rasa keingintahuannya. Dan sepertinya pertanyaan Gio tersebut kini telah menimbulkan rasa penasaranku atas sesuatu yang ada di dalam pemikiran Irfan. Dan aku berharap sesuatu yang akan aku dengar itu akan memberikan aku sedikit pencerahan untuk menyingkap misteri yang terkesan rumit ini. Bisa jadi sesosok perwujudan wanita itu sebenarnya hendak memberitahukan kepada kita tentang keberadaan seorang bayi, yang mungkin bayi tersebut adalah anak dari sesosok perwujudan wanita itu sendiri. Atau bisa juga dia berusaha menunjukkan keberadaan seorang bayi yang memang bukan anaknya. Duh, ribet banget sih kalimat kamu, Van. Lantas apa gunanya dia menunjukkan semua itu kepada kita, Van? Tanyaku yang masih merasa bingung dengan perkataan Irfan tersebut. Semua yang aku bilang ini hanya sebuah kemungkinan ya, Kus. Andaikan sesosok perwujudan wanita itu memang hendak memberitahukan kepada kita tentang keberadaan seorang bayi yang merupakan anaknya, bisa jadi anaknya tersebut kini masih dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal. Tapi firasatku mengatakan rasanya tidak mungkin kalau anaknya tersebut masih dalam keadaan hidup. Karena kalau ternyata anak tersebut memang masih dalam keadaan hidup, bisa jadi sekarang umurnya sudah lebih tua dari kita. Atau mungkin anak tersebut sudah meninggal karena usia tuanya. Loh, kok bisa begitu, Van? Tanya Gio di antara ketidakmengertiannya atas perkataan Irfan. Ya iyalah, Gi. Dari apa yang telah aku baca mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perwujudan makhluk gaib, terkadang kita mengalami sebuah peristiwa menyeramkan yang sebenarnya adalah perwujudan dari kejadian masa lalu. Dengan kata lain, sosok wanita yang telah aku dan engkau lihat itu
sebenarnya merupakan perwujudan dari sosok wanita masa lalu yang mempunyai seorang anak yang masih bayi. Dan andaikan bayi tersebut masih hidup hingga sekarang, bisa jadi bayi tersebut sudah berubah menjadi orang tua ataupun sudah meninggal karena usianya yang tua. Jawab Irfan yang berbalas ekspresi kekagumanku atas pola pikir Irfan yang terkesan cerdas. Walaupun apa yang telah dikatakan oleh Irfan tersebut belum tentu benar, tapi setidaknya kini analisa Irfan tersebut telah membuat aku mempunyai sebuah landasan awal yang akan menjadi patokanku di dalam menyingkap misteri ini. Bersama demikianlah Anakin dari Metamorphosis 2015 bagian